Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 23 Mei, judul renungan kita, Yesus mengutus murid-murid berdua-dua. Ayat hafalan, Markus pasal 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dalam mengerjakan misi Yesus di dunia ini, Yesus telah memanggil dan memilih 12 orang menjadi murid-muridnya. Ke-12 murid-murid itu disebut Rasul Kristus. Para rasul-rasul adalah anggota keluarga Yesus, dan mereka telah menyertainya ketika dia menjalani seluruh Galilea. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White, Desire of Ages, halaman 349. Ketika tuaian banyak, setelah banyak mujizat dilakukan oleh Yesus, Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah, dan mereka diperlengkapi dengan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan juga menyembuhkan orang sakit. Mereka juga diberi petunjuk untuk tidak membawa bekal apapun untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan tinggal selama perjalanan penginjilan itu, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 8. Tujuannya adalah supaya mereka bergantung kepada pemeliharaan Yesus. Selain itu, Yesus juga memberikan petunjuk supaya murid-murid bekerja dari rumah ke rumah, dan ketika itu tidak, bekerja dalam pelayanan umum di rumah-rumah ibadat. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 376. Ketika mereka hendak memasuki rumah, mereka harus memberi kata-kata salam kepada yang punya rumah. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 12. Yesus memberikan petunjuk itu kepada 12 murid-muridnya, sama halnya ia memberikan petunjuk kepada 70 muridnya yang lain. Yesus berkata, "Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera dalam rumah ini." Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 5, dan juga sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 376. Itu berarti bahwa memberitakan kerajaan Allah adalah membawa damai sejahtera kepada yang dikunjungi. Yang menarik lagi adalah Yesus memanggil 12 muridnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 7. Berdua-dua, murid-murid itu akan memasuki kota-kota dan desa-desa, dari rumah ke rumah. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 10 ayat yang ke-11, dan juga sebagaimana yang terdapat di dalam Ellen G. White Desire of Ages halaman 350. Yesus tidak mengutus mereka sendirian, tetapi berdua-dua, saudara bersaudara atau teman dengan teman. Yesus memiliki tujuan mengapa mengutus murid-muridnya berdua-dua. Mereka dapat menolong dan menguatkan satu dengan yang lain, menasihati dan berdoa bersama-sama. Yang satu menguatkan, melengkapi kekurangan yang lain. Yesus telah merancang cara seperti itu ketika menugaskan pengikut-pengikutnya untuk mengabarkan Injil Kerajaannya. Dia mau setiap pengikutnya mau bekerja bersama dengan saudara sendiri ataupun dengan orang lain. Yesus mau supaya pengikut-pengikutnya bersahabat dan bekerja bersama-sama. Bekerja bersama untuk saling menguatkan
dan saling mendoakan. Yesus pasti memanggil kita sebagai sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya dan akan mengutus kita untuk mengabarkan Injil Kerajaan-Nya. Dia mau supaya kita mau bekerja sama dengan orang lain. Dia juga mau agar kita mau menjadi saksinya dari rumah ke rumah. Ketika kita menjadi saksinya dari rumah ke rumah, maka kita sedang mengerjakan pekerjaan Yesus. Itu adalah pekerjaan yang diberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus bekerja bersama dengan orang lain untuk mengabarkan Injil Kerajaan-Mu. Dan tolonglah kami supaya Engkau selalu menyertai kami dan selalu memenuhi kebutuhan kami dalam pekerjaan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.